Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Kayla Devina Putri, perwakilan dari SMA Negeri 8 Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya memiliki cerita yang sangat menarik. Cerita itu berasal dari ranah pendidikan di Indonesia, bahwa kalian tahu tidak sih kalau tokoh pendidikan di Indonesia bukan hanya Raden Ajeng Kartini, tetapi ada tokoh wanita lain yang juga ikut berperan dalam pendidikan di Indonesia. Tokoh tersebut bernama Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1883 di Cicalengka, Jawa Barat. Ia merupakan putri dari Raden Somanagara dari Ibu Raden Ayu Raja Permas. Ia menempuh pendidikannya di Cicalengka dan ia merupakan salah satu murid yang sangat pintar. Bahkan kepintarannya saja, ia seringkali mengajak teman-temannya sepulang sekolah untuk bermain sekolah-sekolahan. Ketika sang ayah meninggal dunia dan sang ibu kembali ke Bandung, saat itu usia Raden Dewi Sartika sudah belasan tahun. Namun kegemaran dan cita-citanya tidak berubah. Ia ingin mendirikan sekolah pertama bagi perempuan di Indonesia kala itu. Ketika ia menceritakan mimpinya itu kepada sang ibu dan juga beberapa orang lainnya, hanya sedikit tanggapan positif yang diberikan. Untungnya, ia mendapat dukungan yang sangat penuh dari sang kakek yang bernama Raden Adiputra Arya Martanegara yang merupakan Bupati Bandung saat itu. Ia juga mendapatkan dukungan penuh dari Den Hammer yang merupakan inspektur kantor pengajaran. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mendirikan sebuah sekolah yang bernama Sekolah Istri pada 16 Januari 1904. Setelah itu, pada usianya yang ke-22 tahun di tahun 1908, ia akhirnya menikah dengan seorang guru yang bernama Raden Agah. Ia dan suaminya akhirnya memperjuangkan pendidikan Indonesia secara bersama-sama. Dan juga saat itu mata pelajarannya masih sangat dasar, seperti membaca, menulis, menghitung, dan pelajaran agama. Selain itu, pada tahun 1910 akhirnya Sekolah Istri berubah nama jadi Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah Keutamaan Istri mata pelajarannya sangat beragam, seperti memasak, membatik, terus habis itu menyetrika, dan lain sebagainya. Dan itu membuat biayanya semakin bertambah. Masa kejayaannya dalam mendirikan sekolah tersebut tak berlangsung lama, hingga pada akhirnya terjadinya Perang Dunia I yang membuat kala itu perekonomian menjadi melonjak naik atau terjadinya inflasi. Dan itu membuat Raden Agah dan juga Raden Dewi Sartika berusaha keras untuk bisa terus memfasilitasi sekolah tersebut karena keperluan sekolah bertambah naik. Hingga pada 11 Juli 1939, ia dan suaminya memeriahkan ulang tahun sekolah Raden Dewi Sartika yang ke-35 tahun. Dan pada saat itu, Sekolah Keutamaan Istri sudah diakui resmi oleh pemerintah dan juga mendapat nama lain yang dinamakan Sekolah Raden Dewi. Sekolah Raden Dewi ini mendapatkan perhatian yang sangat banyak dari lembaga pemerintah, masyarakat, maupun pemerintah Belanda. Setelah itu, selama beberapa waktu, suaminya meninggal dunia akibat penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yaitu Raden Agah, yang saat itu akhirnya Raden Dewi Sartika kemudian berjuang seorang diri. Setelah itu, pada tahun 1940, ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Namun di kali itu juga, ia justru mendapat kekacauan yang sangat besar karena terjadinya Perang Dunia II yang menyebabkan Indonesia kala itu menghadapi banyak kesulitan. Bahkan terjadi pergantian pemerintahan dari pemerintahan Belanda menjadi pemerintahan Jepang pada tahun 1942. Lalu, kota Bandung kala itu yang awalnya adem, ayem, dan juga tentram, akhirnya menjadi daerah yang sangat kacau karena kedatangan pasukan Inggris dan juga pasukan Belanda. Bahkan setelah Indonesia diproklamasikan, kesulitan itu malah semakin bertambah dan membuat Raden Dewi semakin bingung. Akhirnya Raden Dewi terpaksa diungsikan dari daerah Bandung menuju daerah Cinean, yang dimana saat itu Cinean merupakan daerah terpencil di Bandung kala itu. Dan di daerah Cinean, keterbatasan dari pendidikan, perekonomian, sumber makanan itu sangat terbatas. Dan semakin hari usianya semakin bertambah hingga mencapai usia yang ke-63 tahun. Saat itu ia sedang jatuh sakit dan mengalami berbagai macam pengobatan. Namun ketika sedang menjalani pengobatan tersebut, sayangnya pada pukul 9, 11 September 1947, Raden Dewi Sartika akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.
dan dimana pada saat itu mungkin Indonesia masih sangat kacau. Hingga pada akhirnya gedung baru yang bernama Sekolah Raden Dewi itu dialihfungsikan oleh pemerintah menjadi Sekolah Kepandaian Putri dan kemudian diberikan lagi kepada Yayasan Dewi Sartika agar bisa dikelola dengan baik. Itulah sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Menarik bukan cerita tersebut? Kalau misalkan kalian tuh berpikir bahwa Raden Ajeng Dewi Sartika itu, kalau misalkan Raden Ajeng Kartini itu merupakan tokoh satu-satunya pendidikan pertama di Indonesia, padahal kita juga punya Raden Dewi Sartika yang justru lebih berpengaruh, apalagi dia sebagai salah satu tokoh yang mendirikan sekolah pertama bagi perempuan di Indonesia. Kutipan ini saya ambil dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga informasi yang dapat saya berikan, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua dan kalian bisa termotivasi untuk bisa menuju ke Indonesia Emas. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan atau cerita yang dapat saya simpulkan. Semoga dapat kalian baik. Semoga kalian dapat mendapatkan sesuatu yang baik dari cerita ini. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.